Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Sobat Alim Traveling di seluruh Indonesia. Selamat berjumpa kembali di channel Alim Traveling dalam edisi pembahasan trase jalan tol dari Kota Medan ke Brastagi dan Seribu Dolok. Nah, Sobat semua, setelah sebelumnya kita membahas jalan tol Lingkar Mebidang, sekarang kita beralih ke jalan tol Medan Brastagi Seribu Dolok. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, kita lihat dulu datanya Sobat ya. Nah, inilah data dari trase jalan tol Medan Brastagi Seribu Dolok ada di Kementerian PUPR, di mana tentang Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional tahun 2020 hingga 2040, termasuk di dalamnya jalan tol Medan Brastagi Seribu Dolok. Kemudian ini untuk listnya Sobat ya. Nah, untuk jalan tol Medan Brastagi, ini ada di nomor 11, ini dia, Medan Brastagi. Kemudian nomor 12, ini Brastagi Seribu Dolok. Kemudian ini adalah peta rencana dari trase jalan tol Medan Brastagi Seribu Dolok. Startnya dari sini Sobat ya, dari kota Medan, kemudian ini ke arah selatan, ini di Kabupaten Deli Serdang, sampai ke Sibulangit. Kemudian lanjut ke Brastagi di Kabupaten Karo dan Kabanjahe ini. Selanjutnya terakhir di Seribu Dolok di Kabupaten Simalungun. Oke, untuk lebih jelasnya lagi kita pindah ke Google Earth Sobat ya, agar lebih detail lagi. Baik Sobat semua, sekarang kita sudah kembali ke Google Earth. Untuk trase jalan tol Medan Brastagi Seribu Dolok, ini yang warna putih Sobat ya, ini dia. Startnya dari kota Medan ini. Oke, langsung saja kita zoom untuk lebih jelasnya. Nah, Sobat semua, ini adalah kota Medan. Kemarin sebelumnya sudah pernah kita bahas untuk jalan tol Lingkar Medan yang ini. Nah, startnya itu dari sini Sobat ya. Nah, ini dia. Berada di Kecamatan Medan Selayang. Nah, ini posisinya kalau untuk lebih tepatnya, ini dari jalan Bunga Trompet sini Sobat ya. Coba kita ukur Sobat ya. Dari jalan sini di jalan Bunga Trompet ke junction atau Simpang Susun mengarah ke Brastagi. Nah, ini jaraknya sekitar 400 meter Sobat ya, dari sini ke sini. Selanjutnya dari junction ini ke arah selatan. Ini Sobat ya. Ini bukan agak padat, memang padat di sini untuk area permukimannya. Ini ke arah selatan, terus motong di Jalan Jamin Ginting. Ini Sobat ya. Nah, di sini pas ada tulisan di sebelah Hotel Kristal. Ini nyebrang di sini Sobat ya. Lanjut sampai ke di area lapangan golf ini, Royal Sumatera Golf. Nah, ini di sebelah sini. Dan sedikit ada memotong Sobat ya. Bahkan ini bisa di sekitar tengah ini. Selanjutnya dari lapangan golf ini lanjut terus ke arah selatan. Kemudian di sini belok ke arah timur. Ini sebelum kebun binatang dari Simalingkar. Ini Sobat ya. Nah, ini kemungkinan belok ke sini karena biar terhindar dari kebun binatang Simalingkar. Dan sini Sobat ya. Jadi sebelum kebun binatang Simalingkar ini belok ke arah timur, ke tenggara lah Sobat ya, tepatnya ini belok. Kemudian ke arah selatan lagi, ini lurus. Nah, di sini ada exit tol pertama di Jalan Besar Namurambe. Di ini exit tol di Kecamatan Namurambe. Nah, di sini Sobat ya. Nah, ini kalau kita lihat di sebelahnya ini ada seperti pabrik. Ada tulisannya PT Karya Gunung Pudung. Nah, ini di sini. Kemudian di sebelahnya lagi ada Gardu PLN. Ini Sobat ya. Jadi di sebelah utara Gardu PLN. Nah, ini dia. Kemudian dari exit tol Namurambe
terus ke arah selatan. Ini lurus, sedikit belok ke arah Paradaya. Nah, di sini ketemu dengan jalan tol Lingkar Mebidang yang pernah kita bahas sebelumnya. Nah, di sini nanti ada simpang susun. Nah, di sini lanjut terus, ini ke arah selatan. Nah, ini agak belok ke arah Baradaya yang terletak di antara jalan Raya Namurambi dengan Jalan Jamin Ginting. Ini di tengah-tengahnya sobat ya. Ini lanjut terus. Nah, kemudian di sini ada memotong di Jalan Jamin Ginting di dekat persimpangan Jalan Jamin Ginting yang ke arah Namurambi. Nah, di sini dari persimpangan di sini kita coba ukur sobat ya. Pertemuan Jalan Jamin Ginting dengan Jalan Sambahi Namurambi. Dari sini, ini jaraknya sekitar 500 meter. Nah, di sini exit tol namanya exit tol Sambahi, sobat ya. Exit tol Sembahe, sorry sobat ya. Ini dia exit tol Sembahe di sini, yang merupakan exit tol kedua dari kota Medan. Nah, dari exit tol Sembahe ini lanjut lagi ini ke arah Baradaya, terus sampai di Sibolangit ada exit tol lagi. Nah, di Sibolangit ini patokannya kalau dari arah Medan ini setelah The Hill Hotel dan Resort Sibolangit. Nah, ini dia sobat ya. Nah, ini berada di sebelah selatan ya. Ini dia exit tol Sibolangit. Kemudian dari exit tol Sibolangit lanjut ke arah selatan, ini lurus selatan ya. Nah, di sini di dekat jalan yang cukup ekstrim tikungannya ini sobat ya. Ini merupakan daerah akhir dari perbatasan Kabupaten Deli Serdang dan akan masuk di Kabupaten Karo. Nah, ini dari Sibolangit ke arah selatan. Nah, di sini sudah masuk di Kabupaten Karo. Kemudian selanjutnya sampai di Brastagi. Nah, ini ada exit tol di Brastagi sobat ya. Posisinya berada di sebelah timur. Ini ada pasar Brastagi. Nah, ini sobat ya. Jadi berada di sebelah timur kota Brastagi. Ini dia. Kemudian dari exit tol Brastagi langsung lurus ke arah selatan sampai di exit tol berikutnya di kota Kabanjahe. Nah, ini dia sobat ya. Exit tol Kabanjahe dan posisinya berada di sebelah timur kota Kabanjahe. Ini adalah pusat kota dari Kabanjahe yang merupakan ibu kota dari Kabupaten Karo. Nah, ini dia di sini. Ini jalannya. Jadi posisinya berada di sebelah timur kota Kabanjahe. Selanjutnya dari exit tol Kabanjahe ini lanjut terus ke arah selatan. Nah, kemudian di sini belok ke arah timur sampai di terakhir di Seribu Dolok. Nah, Seribu Dolok ini sudah masuk di Kabupaten Simalungun sobat ya. Kira-kira perbatasannya itu di sini. Nah, ini dia. Ini adalah akhir dari jalan tol Medan Brastagi Seribu Dolok. Nah, ini dia. Nah, di sini tidak pakai exit tol yang pakai simpang susun atau interchange karena ini merupakan batas akhir. Kemudian nantinya jika akan lanjut lagi ini mungkin di sini sobat ya. Nah, ini menuju ke Parapat nantinya. Tapi di sini perencanaannya belum ada. Jadi untuk sementara sampai di Seribu Dolok. Nah, untuk jalan tol Medan Brastagi Seribu Dolok ini terbentang lebih kurang sepanjang 75 km. Nah, ini sobat ya. Nah, nantinya jika dari Seribu Dolok ini dilanjutkan ke sini bisa ketemu di Parapat. Tapi ini belum ada untuk perencanaan sampai saat ini. Nah, inilah sobat ya, pembahasan singkat untuk trase jalan tol Medan, Sibolangit, Brastagi, Kabanjahe, dan terakhir di Seribu Dolok. Oke sobat semua, demikian dulu pembahasan singkat dari Mimin. Jika ada pertanyaan ataupun saran, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Nah, untuk selanjutnya
Kita akan bahas lagi di daerah lainnya. Untuk sementara ini dulu. Terima kasih sudah mengikuti Mimin. Jangan lupa supportnya dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.